Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin sekalian jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan ribuan nikmat, yang kata Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah maka tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha, tidak akan, bukan hanya tidak dapat menghitungnya tapi lan tuhsuha, tidak akan dapat menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kembali hadir di Majlis Ta'lim, yang semoga Allah berikan rahmat dan keberkahan di dalamnya, sehingga kita bisa dapat berkumpul kembali belajar bersama, thalabul ilm, yang kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Turun ketenangan di situ, Allah limpahkan rahmat, Allah menaungi, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut tulabul ilm di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung Allah masih berikan kesempatan dan waktunya untuk kita bisa belajar bersama di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para istri dan keluarganya, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sebelum ana masuk ke pembahasan yang telah, sebelum ana masuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai di kitab ini, ana ingin menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anil Barra bin Azib. Hadis ini dari sahabat Anil Barra bin Azib, sahabat Barra bin Azib. Beliau berkata, kana rajulun yaqra'u surat al-kahfi wa ila janibihi hisanun marbutun bi syatanain. Waja'alat tadnu fatadnu. Yani dulu ada seseorang yang membaca surat Al-Kahfi dan di sampingnya ada hison. Apa artinya hison? Jaran. Kuda ya. Di sampingnya ada hison marbutun bisyatonin, yang terikat dengan dua tali, diikat ke salah satu pohon atau intinya kuda itu diikat ya. Kemudian fataghasyathu sahabah. Kemudian ada awan yang menaunginya. Faja'alat tadnu wa tadnu. Kemudian hison itu semakin merendah dan merendah, seperti dia tuh merasakan ketenangan ya. Tenang, kemudian semakin merendah. Waja'ala farasahu yanfir. Falamma asbah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara dzalika lah. Kemudian ketika pagi harinya, seseorang itu menceritakan apa yang dialami. Tadi ada orang yang membaca surat Al-Kahfi, kemudian ada kuda yang di sampingnya. Kemudian pagi harinya dia menceritakan apa yang dialami kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW apa? Tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Kata Nabi SAW, tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Itulah ketenangan yang turun
bersama Al-Quran. Apa faedah, kira-kira faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Pak? Tadi ada seseorang yang sedang membaca surat Al-Kahfi atau membaca Al-Quran, kemudian sampingnya ada hison, jaran ya, kuda. Kemudian kuda itu semakin merendah dan merasakan ketenangan. Kemudian apa kata Nabi? Tilkas sakinatu tanazzalu bil Quran. Itulah ketenangan, sakinah. Sakinah itu kan ketenangan. Tanazzalu bil Quran, yang turun bersama Al-Quran. Berarti Al-Quran itu memberikan ketenangan. Membacanya sampai kuda pun merasakan sakinahnya Al-Quran. Lebih-lebih manusia harusnya. Betul Pak? Lebih-lebih manusia yang kita bisa berpikir, kita bisa mentadabburi, kita bisa mengkaji makna-maknanya, tafsirnya. Harusnya begitu. Salah satu pelajaran juga, maksudnya karena kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu memberikan ketenangan, sebisa mungkin kalau kita ada masalah atau problem yang membuat pusing misalkan, coba kita buka Al-Quran, karena tilkas sakinah, tilkas sakinah, disitulah ketenangan. Itu mungkin faedah dari hadis yang sebagai muqaddimah. Kemudian insyaallah pada pertemuan pada hari Jumat yang semoga Allah berkahi ini, melanjutkan kitab yang kita sudah bahas, yaitu Majlis Tadabbur. Kitab Majalis Thalathuna Majlisan fit Tadabbur. Jadi ada 30 tadabbur, 30 pertemuan dalam hal tadabbur. Masih tentang Al-Quran, karena memang saya ditugasi di sini untuk mengisi perihal tentang Al-Quran. Sebenarnya Ana pengen ngisi tentang tafsir juga, cuma kita selesaikan buku ini dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke tafsir, insyaallah ini Ana baca beberapa lama juga, insyaallah sangat mufid, ini berfaedah, dan kita bisa ngambil banyak faedah dari buku ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas salah satu bab dari buku Majlis Tadabbur, yaitu berjudul Min Asraril Isti'adah. Ayo kita artikan Pak. Jadi biar ada interaksi di antara kita ya. Min artinya apa Pak? Dari ya, atau min tab'in. Asraril Isti'adah. Asrar itu jamak dari sir. Sir artinya apa? Sirrun artinya apa? Rahasia ya. Isti'adah ta'awud. Ta'awud apa? Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita bisa artikan secara harfiah atau secara konteksnya, min asraril isti'adah, rahasia-rahasia isti'adah, atau sebagian dari rahasia isti'adah. Ana akan bacakan beberapa poin penting yang dituliskan oleh mu'alif di sini. Beliau membuka dengan tulisan fa innallaha ta'ala syara'a li ibadihi an yasta'idhu 'inda iradatil bad'i bi tilawati hadzal Qur'anil 'azim. Sebelum menjelaskan tentang lebih jauh tentang isti'adah, sebaiknya kita memulai dengan ta'rif. Itulah kebiasaan para tulabul ilm atau para ulama mengajarkan suatu ilmu. Kita harus mengetahui artinya dulu ya, atau bahasa Arabnya ta'rif. Ta'rifil mustalah dari sisi lughah ataupun dari sisi istilah. Dari sisi istilah ya. Kita sudah mengetahui tadi dari sisi bahasa, yaitu min asra isti'adah. Kemudian ta'rif secara istilah disebutkan oleh para ulama adalah al-iltija'u ilallah wal-i'tisam wat-tahassun bihi minasyaitonir rajim. Al-iltija'u ilallah itu artinya menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal-i'tisam wat-tahassun. I'tisam itu apa? Berpegang teguh ya. Wat-tahassun dari kata hasana. Hisnul muslim. Hisnul muslim artinya apa? Benteng ya, membentengi diri. Jadi wat-tahassun itu membentengi diri minasyaitonir rajim, dari tipu daya syaitan
Atau kalau kita terjemahkan syaitonir rajim itu bahasa Indonesianya dari setan yang terkutuk ya. Kan kita sudah sering menghafal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk ya. Dari godaan setan. Syaitonir rajim bisa juga. Kemudian fa innallaha ta'ala syara'a li ibadihi an yasta'idu 'inda iradatil bad'i. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada para hambanya untuk memulai sebelum membaca Al-Quran untuk beristi'adzah atau ta'awud. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kemarin disebutkan juga oleh Ustaz Faisal, kalau suatu kata diawali dengan sin sama ta ya, seperti kemarin apa? Istighfar. Jadinya istighfar. Nah, ini sama katanya dengan ista'id. Jadi meminta perlindungan. Ista'id billah. Jadi mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif di sini melanjutkan, innal 'abda indama yastaftihu lahadatil istidrar li nurilahil 'azim tilawatan li kitabillahil karim fa innahu yakhsha an yastuwa asyaitanu ala qanatil ittisal bi wijdanihi. Kemudian sesungguhnya seorang hamba jika dia memulai membuka untuk membaca Al-Qur'an, maka di situ setan mulai mendekati, mulai menggoda manusia. Menggoda apa? Ya biar nggak baca. Sebagaimana kita ketahui bersama di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sepakat ya Pak? Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena memang sebab nuzul Al-Quran, salah satu sebab terbesar Allah turunkan Al-Quran yaitu untuk hidayah lil muttaqin. Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Sedangkan kita juga mengetahui bahwa tugas setan di bumi ini adalah untuk menyesatkan manusia, untuk memalingkan manusia dari hidayah. Ini udah dapat 2 poin. Allah menurunkan Al-Quran untuk hidayah lil muttaqin dan setan untuk menyesatkan. Berarti setan ini kalau melihat manusia ingin mencari hidayah atau membaca Al-Quran pasti nggak terima, Pak. Iya nggak? Apa yang mereka lakukan? Ya terus menggoda. Maka di sini Allah mensyariatkan fasta'id billah minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wasyaitanu kullu mutamarridin 'ala Allahi minal jinni wal ins wa iblisul la'in ra'syus syayatin. Tadi kita sudah sebutkan bahwa tugas atau memang kelakuannya iblis ya. Kelakuannya iblis dan para setan itu menyesatkan manusia dari siratal mustaqim. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh mereka itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh udah dikasih tahu sama Allah, musuh. Makanya jangan sampai temenan sama musuh. Aneh kan? Kita sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu musuh bagi kita, tapi terkadang kita masih ngikutin langkah-langkahnya musuh kita. Ini kan sangat bertentangan kalau kita berpikir secara logis ya. Kemudian فإذا قالها الإنسان بين يدي تلاوة أو صلاة أو نحوها استحضر دلالة الاستيعاب قبل بدء ذلك العمل واجتهد في تظهير مداخلة نفسه تظهيرا من كل طرق الشيطان خفي. Kemudian jika manusia atau seorang hamba ingin melakukan suatu amalan,
di sini terkhususkan tilawatul Quran ataupun sholat, karena memang di dalam sholat pun kita isti'adah dulu sebelum membaca Al-Fatihah ya. Walaupun sir, kita membaca isti'adah dengan sir dan membaca basmalah dengan sir apa jahar Pak? Ya, ini ikhtilaful ulama. Karena ya ini ikhtilaful ulama, kita nggak fokus ke pembahasan ini. Ala kulli hal, bahwa Allah memerintahkan atau mensyariatkan kita untuk membaca isti'adah sebelum tilawatul Quran ataupun sholat ataupun amalan-amalan lainnya. Istahdhara, dia menghadirkan rasa meminta perlindungan diri kepada Allah ketika qabla bad'i dzalikal amal, sebelum melakukan amalan itu. Wajtahada fi tadhhir, kemudian dia berusaha menghadirkan hati yang suci. Jadi melepaskan dari segala bentuk yang merusak keikhlasan niatnya, misalkan riya ataupun sum'ah. Kita berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa itu. Salah satu caranya adalah dengan membaca isti'adzah atau ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita beralih kepada sighah. Sighah itu bentuk kalimat atau lafaz ya. Apakah lafaz yang kita sering baca setiap hari itu apa Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah ada riwayat lain? Apakah ada bentuk lain untuk membaca isti'adzah? Ada nggak Pak? Kan Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ini kan ala wajhil umum. Mintalah perlindungan dari syaitan. Memang Allah perintahkan syariat isti'adzah ini dalam Al-Qur'an, tapi sighahnya atau bentuk lafadznya itu dari min indir Rasulullah SAW. Bentuk lafadznya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada bentuk lafadz lain selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Ada beberapa riwayat dan bahkan banyak ya. Ustaz Farihan ini masyaallah, beliau ahli Quran, insyaallah lebih mengetahui daripada Anda. Salah satunya adalah a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang hafal Pak? Coba. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh kita misalkan membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Boleh Pak. Ini ilmu baru insyaallah ya. Jadi selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ternyata ada lafaz lain selain yang biasa kita baca. Salah satunya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Mungkin nanti bisa dipraktekkan biar gak bosen ya. Karena memang salah satu hikmah dari bentuk tanawwu ini adalah biar seseorang itu melakukan suatu amalan itu tidak bosan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada yang bisa mengulangi enggak? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Banyak riwayatnya, mungkin Ana baca lebih dari 5 atau bahkan lebih. Tapi ini Ana kasih 1-2 ya. Kemudian ada juga yang menambahkan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hajzi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini lebih ribet lagi. Makanya yang tadi aja ya, yang lebih simpel. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif di sini melanjutkan wa hadhil ayah ma'a sighatin nabawiyyah fil isti'adzah kilahuma mutadamminun li khamsi risalat labudda lis-sa'iri ila Allah jalla thana'u. Kemudian sighah nabawiyah atau bentuk lafaz yang dari Nabi SAW itu mengandung setidaknya ada 5 pesan atau 4 pesan yang akan kita uraikan insyaallah pada pertemuan kali ini. Kita mulai dari pesan yang pertama ya. Di sini penulis mengatakan ar-risalatul ula annahu la budda fi tariqillah wala fathu lil ibadi tariqi abwab ma'arijil Qur'an illa bi'lanil wala'i illa bi'lanil wala' lillahil haq. Yang pertama, ar-risalatul ula atau pesan yang terkandung dalam isti'adzah ini adalah
Sebelum kita membaca atau melafadzkan isti'adah ini, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk i'lanul wala ilallah lillahil haq. I'lanul wala, i'lan artinya apa? I'lan apa? Mengikrarkan diri. Al wala'u ilallah. Al wala apa, Pak? Al wala wal bara. Loyal. Ya. Intinya kita mengikrarkan loyal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti lain kita sandarkan semua urusan dan perkara kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal intidam fi saffil 'abidina lahu wahdahu duna siwah. Kemudian kita juga berpegang teguh untuk menjadi hamba-hambanya dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, berarti kita bisa simpulkan, yang pertama adalah mengikrarkan tauhid ya. Ini salah satu pesan yang terkandung dalam lafaz isti'adah ini. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Fattakhiruhu aduwwa, maka jadikan musuh. Lakum aduwwun fattakhiruhu aduwwa, bukan hanya sebagai musuh tok, tapi fattakhiruhu aduwwa, maka jadikanlah dia musuh juga. Innal isti'adata laysat mujarrad ibarat tulqa fil hawahi fahasab walakinnaha ittikhadhu mawqif. Sesungguhnya isti'adah atau ta'awudz ini jangan kalian jadikan sebagai sebuah formalitas mata ya. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus cukup udah. Tapi harus direnungi dan dijadikan ini sebagai bahan introspeksi diri kita, atau sebelum membaca Al-Qur'an kita harus tahu maknanya. Makanya kita pelajari makna isti'adah ini apa makna yang terkandung dalam isti'adah atau ta'awudz ini. Kemudian pesan yang kedua yang ditulis oleh mu'allif di sini adalah fi annahu la quwwata lil 'abdi 'ala al-intilaqi wa bad'i siyari ila Allah wa ta'arruf ilaihi ta'ala bil ihtima'i bihi. Sesungguhnya tidak ada kekuatan seorang hamba untuk melakukan sesuatu atau melakukan ibadah, terkhusus tilawatul Quran, illa bil ihtima'i bihi, kecuali memohon pertolongan atau pertolongan kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Wal iltija'u ilaihi ibtida'an, kemudian menyerahkan segala sesuatu seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan suatu amalan atau membaca Al-Qur'an. Fala wusula ilaihi bi mujarradil juhdi al khas. Kemudian kita meyakini juga kita tidak bisa mencapai suatu ibadah dengan usaha kita pribadi. Mengaku-ngaku, alhamdulillah anak ini sudah anak sudah berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah sudah melakukan misalkan menghatamkan Al-Quran atau melakukan sholat 5 waktu, melakukan sholat tahajud. Jangan sampai kita menyandarkan ke usaha kita pribadi, tapi semata-mata itu adalah taufik karunia dari Allah. Karena kalau Allah tidak mengeratkan, Allah tidak memberikan taufik kepada kita, karena kita tidak bisa melakukan. Betul, Pak? Fal hidayatu wat taufiq was sadad kullu dzalika innama huwa biyadihi wahdahu jalla wa ala. Karena hidayah dan taufik itu dari siapa, Pak? Dari Allah semata. Wa dzalika min samimit tauhid wal ikhlas, dan itulah gambaran atau bentuk besar dari tauhid dan ikhlas. Kita menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga yang dituliskan oleh muallif di sini, fi anna ta'abbudi bil Qur'ani tilawatan wa tazkiyatan wa ta'alluman wa ta'liman lan ya'ti thimarahu wa lan yukshaf an anwanil 'abdin illa idza tabarra'a min kulli hawlin wa la quwwah. Kemudian muallif di sini
menyampaikan pesan yang ketiga yang terkandung dalam ta'awud atau isti'adah, menekankan kembali bahwa ta'abbud atau ibadah tilawah Al-Quran, entah itu dengan mempelajari atau mengajarkannya, ta'alluman wa ta'liman, lan yu'ta thimarahu, dia tidak akan mendapatkan buahnya atau pahalanya, walan yukshaf an anwarihi li'abdin, dan dia tidak dapat menyingkap cahaya-cahaya hikmahnya, illa idza tabara'a min kulli haulin wala quwwah, kecuali setelah dia berlepas diri dari segala kekuatan dan menyandarkannya semua hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Al-iftiqaru ilallahil ghaniyil hamid, seorang hamba itu harus merasa fakir di hadapan Allah yang maha kaya. Jangan semata-mata karena sombong, karena usaha dari diri pribadi. Wahyal isti'adah, dan itu dalam bentuk isti'adah atau ta'awud. Walidzalika laysa kullu qari'in lil Qur'an biqari. Kemudian mu'alif di sini mengatakan tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu kita sebut qari, atau tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan maksud ataupun pahala yang Allah janjikan, ya. Wa innamal qari'u wat-tari lahu huwa man yatluhu haqqa tilawati. Akan tetapi orang yang membaca Al-Quran yang sebenarnya adalah yang dia man yatluhu haqqa tilawati, yang dia melafadzkannya atau membaca dengan sebenar-benar bacaan. Wa tahqiqu bi maqasidil isti'adah, dan dia mengetahui maksud dari isti'adah atau ta'awud. Karena itu syartun min syurutit tilawah, karena itu salah satu syarat dari tilawah atau membaca Al-Quran. Kemudian pesan yang keempat yang bisa kita ambil faedahnya dari ta'awud ini adalah anna syaitan qad yatadakhal fima yaqau biqalbil 'abdi min atharit tilawah. Sesungguhnya syaitan itu bisa mencampur adukan, ya, maksudnya an yatadakhal fima yaqau biqalbil 'abdi, bisa yatadakhal, apa yang pas yatadakhal, ikut campur terhadap apa yang fi qalbi al-'abdi, yaqau biqalbil 'abdi, terhadap hati seorang hamba, min atharit tilawah, dari atharit tilawah, wa huwa min asyaddil kaid, dan ini salah satu efek min asyaddil kaid, fayufsidul fahm aw yufsidu niyatal iftiqari wa ta'abbudi 'inda at-talaqqi 'anillah aw yasriful bal 'an musyahadati nuril hidayah. Jadi kita tadi telah menyebutkan atau menjelaskan bahwa syaitan ini pasti nggak terima kalau seorang hamba ingin mencari hidayah, atau dalam bab ini kita mengkhususkan untuk tilawah Al-Quran. Dari awal syaitan ini nggak terima, Pak, untuk kita membaca Al-Quran, makanya dia rayu-rayu kita untuk tidak membaca Al-Quran. Dan setelah kita membacanya, itu kita belum terlepas dari godaan syaitan juga. Dan ini malah yang lebih parah, ya, yang lebih kita khawatirkan ketika kita sudah membaca Al-Quran. Akan tetapi setan juga ikut nimbrung. Nimbrung dengan apa? Fayufsidul faham. Bisa jadi kita membaca Al-Quran, tapi kita mendapatkan pemahaman yang salah. Dan ini dari setan lagi. Fayufsidul faham. Ada orang yang mengkaji Al-Quran, dia benar-benar mengkaji Al-Quran, tapi keluar dengan pemahaman yang salah, dan ini lebih bahaya daripada di awal tadi. Au yusidu niyatal iftiqar, atau bisa jadi merusak niat kita. Nah, wal iftiqar wa ta'abbud, merusak niat penghambaan atau rasa fakir kita terhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau malah menghilangkan atau memalingkan dari nurul hidayah, cahaya hidayah yang terkandung dalam Al-Quran.
Kemudian muallif di sini menutup bab isti'adah ini dengan mengajak kita untuk merenung dan berintrospeksi diri. Amma kaifa nuhaqqiqu atharahu hadhihi al-isti'adah amaliyan. Muallif di sini mengajak kita untuk berintrospeksi ya. Kata beliau, bagaimana kita merealisasikan makna isti'adah ini dalam amaliyah kita. Ini salah satu tips yang diberikan muallif. Fa innal bidayata takunu min musa'alatin nafsi bisidq. Tips yang pertama yang diberikan oleh muallif di sini adalah musa'alatun nafsi bisidqin. Kita bertanya pada diri kita masing-masing. Mada turid, apa yang kau inginkan? Apa sih yang jiwa kita masing-masing yang kita inginkan? Kita introspeksi diri. Mada turidu bima hiya muqbilatun alaihi min qira'ah aw ibadah. Apa yang kau ingin dapatkan dari tilawah Al-Quran atau ibadah lainnya? Ahaqqan turidul wusula ila Allah. Apakah benar-benar niat kita itu semata-mata karena Allah? Waddukhulu fil qiyam bi wadhifatil khidmah. Atau ada niat-niat lain yang kita niatkan dalam melakukan suatu ibadah. Hatta idza sarat laka haqa'iqil isti'adah al-imaniyah khuluqan wa tab'an asbaha ma'naha biqalbika zadan imanan tajidu jahizan insyaallah mata istad'itahu bi qira'atiha 'inda kulli tilawatin wa 'inda kulli tasarrufin ta'abbudi anna kana fa abshir. Maka jika pesan-pesan atau makna-makna isti'adah yang kita pelajari tadi sudah tertanam betul oleh pemahaman kita dan sudah tertanam betul di hati kita, maka ini menjadi zada imaniyah. Ini bisa menjadi faktor bertambahnya keimanan kita dan akan berefek kepada amaliyah kita sehari-hari. Kemudian tips yang kedua yang diberikan oleh muallif di sini, wa mimma yu'inu 'ala dzalik tadhakkuru ahwalis sabiqin al-awwalina kaifa sabaqu. Kemudian tips selanjutnya yang diberikan oleh muallif di sini adalah tadakkur ahwalis sabiqin. Kita mengingat-ingat keadaan orang-orang zaman dahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana mereka membaca tilawah Al-Quran, bagaimana mereka mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wa tashahada ghabtatul wasina siddiqina kaifa wasalu laqad qara'u al-Quran bi kamalil iftiqari ila Allah. Mereka telah membaca Al-Quran dengan rasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah di sini penulis menutup bab pada pertemuan kali ini dengan sebuah ayat, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka kembalilah kepada Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Mungkin itu saja ya Pak, karena memang duhur semakin dekat waktunya dan kita cukupkan mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semata-mata yang benar-benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.